kami untuk mempresentasikan hasil HACCP pada produk pangan. Kami dari kelompok 4A dengan nama catering yaitu PT Sobat Daging dan produk yang kami buat yaitu berupa bakso sapi dengan ruang lingkup produk akhir di ruang distribusi. Selanjutnya itu pada formulir 1 yaitu 5 CCP yang diketuai oleh Zakia Putri Raharjo. Anggotanya yaitu Diva Aprila dengan bidang keahlian produksi. Selanjutnya ada Dia Putri Safira dengan bidang keahlian politik kontrol fisik kimia. Selanjutnya ada Najla Nafisa Faria dengan bidang keahlian quality kontrol mikrobiologi. Dan ada Suci Mutbaida dengan bidang keahlian quality assurance. Terakhir ada Suci Anugrah Herlan dengan bidang keahlian teknisi dan juga produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi produk. Nama produknya itu bakso sapi, komposisinya ada daging sapi, air es, tepung tapioka, roti tawar, soy protein isolat, lemak sapi, bubuk putih, telur, garam, bawang putih bubuk, lada putih. Terus ada karakteristik produk akhir yang penting, misalnya awet atau pH, kadar airnya itu relatif tinggi, terus pH-nya itu sekitar 6,0 sampai 6,5. Teksturnya itu kenyal, padat, namun elastis. Saat ditekan kembali ke bentuk semula dan bisa sedikit merekah saat matang akibat penguaian uap air. Warnanya itu bakso matang cenderung abu-abu muda khas daging sapi yang telah mengalami pemanasan, dengan bagian luar tampak sedikit lebih cerah dibandingkan bagian dalam. Aromanya itu khas daging sapi dengan bumbu. Metode pengolahannya itu penggilingan daging dan lemak bersama es hingga halus. Terus ada pencampuran garam, bumbu, dan bahan pengikat hingga membentuk pasta. Ada pembentukan adonan menjadi bulatan kurang lebih 15-20 gram. Lalu ada perebusan pada suhu kurang lebih 80-85 derajat Celcius hingga bakso mengapung. Dan selanjutnya ada pendinginan, penirisan, dan penyimpanan di chiller sebelum pengujian. Selanjutnya ada metode pengawetan. Nah, metode pengawetan ini ada perebusan dan penyimpanan dingin, terus pengemasan primer, plastik food grade, kedap udara, terus ada pengemas untuk transportasi, wadah atau box pendingin dengan es gel. Terus ada kondisi penyimpanan itu suhu dingin 4-8 derajat Celcius untuk produk segar dan dapat dibekukan pada suhu -8 derajat Celcius untuk penyimpanan jangka panjang. Dan ada umur simpannya kurang lebih 3-5 hari itu di chiller, dan kurang lebih 1 bulan itu dibekukan. Ada metode distribusinya itu menggunakan rantai dingin, transportasi dengan kendaraan pendingin, atau menggunakan es gel. Petunjuk pelabelan khususnya itu label produk harus mencantumkan tanggal produksi dan kadaluarsanya. Wajib diberi keterangan produk harus disimpan dalam suhu dingin agar mutu tetap terjaga. Kemasan wajib memberikan keterangan alergen. Lalu ada pengawasan khusus dan distribusi. Selama proses distribusi, suhu produk harus dipantau agar tidak melebihi 10 derajat Celcius. Penting juga untuk menghindari fluktuasi suhu yang dapat memicu pertumbuhan mikroba. Di mana produk akan dijual biasanya itu di pasar tradisional, supermarket, toko bahan makanan, atau outlet kuliner. Petunjuk penggunaannya itu rebus kembali hingga panas sebelum disajikan dan dapat digunakan untuk berbagai masakan. Cukup, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk formulir yang 2B itu ada komposisi produk yang bahan bakunya yaitu daging sapi, ingredients keringnya ada tepung tapioka, tepung roti, garam, bawang putih bubuk, lada putih, dan gula. Untuk bahan pengemasnya ada plastik vakum, dan bahan lainnya itu ada air es. Selanjutnya ada formulir ketiga yaitu pengolahan produk. Produk ini adalah produk daging sapi giling berbentuk bulat dengan bumbu dan bahan pengikat, dibentuk lalu direbus dan dapat dikonsumsi langsung atau diolah kembali. Produk ini ditujukan untuk konsumen umum kecuali bayi di bawah usia 2 tahun.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada formulir 4 terdapat bagan atau diagram alir. Untuk yang pertama itu terdapat penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku dipisahkan berdasarkan karakteristiknya, yaitu terdapat bahan baku basah dan bahan baku kering. Lalu dilanjut dengan pemotongan, penyimpanan pada suhu freezer, lalu terdapat penggilingan bersama es, lalu ada pencampuran bumbu, penyimpanan dalam chiller, perebusan air, pembentukan bakso. Selanjutnya ada bagan yang telah diverifikasi yang berbeda dari bagan sebelumnya, yaitu prosesnya sedikit berbeda setelah verifikasi, yaitu penyesuaian pada suhu perebusan, suhu dan durasi penirisan, serta penyimpanan chiller yang harus berada pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius sebelum pembentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya formulir 6 yaitu prinsip 1 analisis bahaya. Tahapan yang pertama yaitu ada penerimaan bahan baku daging itu signifikan pada bahaya mikrobiologi, yaitu kontaminasi bakteri patogen yaitu berupa Salmonella, E. coli dan juga Perfringens. Selanjutnya yang tahap 2 yaitu penerimaan bahan baku tapioka itu tidak ada yang signifikan. Selanjutnya yaitu pada penerimaan bahan baku roti itu tidak ada yang signifikan. Selanjutnya ada tahap 4 penerimaan bahan baku es batu itu signifikan pada bahaya mikrobiologi, yaitu pada bakteri patogen E. coli. Selanjutnya itu tahap 5 penerimaan bahan baku gula itu tidak ada yang signifikan. Selanjutnya itu tahap 6 penerimaan bahan baku garam itu tidak ada yang signifikan. Selanjutnya tahap 7 penerimaan bahan baku merica bubuk itu tidak ada yang signifikan. Selanjutnya itu tahap 8 penerimaan bahan baku bawang putih bubuk itu tidak ada yang signifikan. Selanjutnya itu tahap 9 pencampuran itu signifikan pada bahaya mikrobiologi, yaitu bakteri patogen Salmonella, SPP dan juga E. coli serta Staphylococcus aureus. Selanjutnya itu tahap 10 yaitu penyimpanan dalam chiller itu signifikan pada bahaya mikrobiologi, yaitu berupa Salmonella SPP, E. coli dan juga monositogen. Selanjutnya itu tahap 11 yaitu perebusan air, tidak ada yang signifikan. Selanjutnya itu tahap 12 pembentukan adonan itu signifikan pada bahaya mikrobiologi berupa Salmonella SPP, E. coli dan juga Staphylococcus aureus, dan juga signifikan pada bahaya fisik yaitu rambut ataupun partikel kecil. Selanjutnya itu ada tahap 13 perebusan adonan itu signifikan pada bahaya mikrobiologi berupa Salmonella SPP, E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, dan juga signifikan pada bahaya fisik yaitu serpihan logam ataupun plastik dari alat. Selanjutnya itu tahap 14 penirisan itu hingga mencapai suhu 25 sampai 30 derajat Celcius itu signifikan pada bahaya mikrobiologi. Itu berupa Staphylococcus aureus sama Listeria monocytogenes. Selanjutnya itu tahap 15 pengemasan produk itu tidak ada yang signifikan, dan tahap 16 yaitu penyimpanan freezer itu signifikan pada bahaya mikrobiologi berupa Listeria monocytogenes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada formulir 7 penentuan hitung dari kritis, yaitu persiapan pelurusan adonan itu masuk ke CCP, kemudian tahap pelurusan ini dilakukan untuk membunuh bakteri dalam air. Kemudian penirisan itu dalam CCP tahapan ini itu untuk menghilangkan sisa air agar bakso tidak cepat basi. Selanjutnya ada formulir 8 penentuan batas kritis, yaitu ada persiapan penulisan adonan. Batas kritisnya itu suhu air 109 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian penirisan itu batas kritisnya itu pemeriksaan terhadap kondisi harus dalam keadaan bersih. Kemudian bakso ditiriskan hingga suhu permukaan 60 derajat Celcius. Kemudian bakso tidak boleh ditiriskan hingga terlalu dingin. Kemudian yang terakhir penirisan yang dilakukan sampai 10 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada formulir 9 yaitu penentuan prosedur monitoring. Untuk di sini pada tahap
persiapan perebusan adonan, bagian watt ada mengukur suhu air perebusan, di mana tempatnya ada di area perebusan, caranya itu dengan termometer digital, waktunya itu setiap perebusan. Untuk petugasnya itu ada petugas produksi. Lalu untuk penirisan, yaitu memeriksa kebersihan rak dan suhu produksi, lalu dilakukan di area penirisan, caranya dengan inspeksi visual dan juga dengan termometer inframerah, lalu dilakukan setiap batch pembuatan bakso, lalu dilakukan oleh quality control atau produksi. Baik, selanjutnya ada formulir 10 yaitu penentuan tindakan koreksi. Nah, untuk tindakan koreksinya itu bisa menghentikan proses, terus mengulang perebusan atau penirisan sesuai batas kritis dan membuang produk bila tidak dapat dikoreksi, sedangkan tindakan pencegahannya meliputi kalibrasi alat, pemasangan SOP, sanitasi rak, dan pelatihan hygiene pekerja. Boleh next. Selanjutnya ada penetapan prosedur verifikasi. Yang pertama ini ada persiapan perebusan adonan. Itu setelah diverifikasi, tindakan koreksinya itu segera menghentikan produksi ketika terdeteksi terdapat kesalahan. Segera hentikan produksi, lalu ulangi perebusan hingga mencapai titik kritis. Agak ke atas sedikit. Lalu untuk dilakukan oleh petugas produksi dengan kalibrasi termometer. Cek kompor dan api apakah terdapat masalah. Selanjutnya pada bagian penirisan, itu bisa segera dibersihkan raknya, ganti jika kotor. Lalu buang produk jika terjadi kontaminasi. Jika waktu lebih dari 10 menit, lakukan pendinginan cepat sebelum dikemas. Ini dilakukan oleh petugas produksi dengan mengkalibrasi termometer inframerah dan dengan stopwatch. Lalu mengecek kebersihan rak penirisan, sampling untuk melihat potensi kontaminasi silang oleh quality control bagian mikrobiologi. Formulir selanjutnya, terdapat penetapan sistem dokumentasi. Yang dilakukan dokumentasi pada perebusan adonan itu terdapat log perebusan, form monitoring suhu dan waktu. Lalu ada log kalibrasi termometer. Untuk pada penirisan itu terdapat dilakukan dokumentasi log penirisan, log suhu dan waktu, juga log kalibrasi termometer inframerah. Baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.